Anak-anak, kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Alif Diah Hilitasari dari KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri Allah dan kita sebagai umat Muslim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran 3 materi dengan tema cita-citaku menjadi anak soleh. Pertemuan ke-10 dengan judul Hormat dan Patuh kepada Orang Tua dan Guru. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama menjelaskan makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang kedua, mencontohkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua terdiri atas ayah dan ibu. Dari pernikahan mereka lahirlah anak, yaitu kita. Mulai dari dalam kandungan lebih kurang selama 9 bulan lamanya, hingga kini besar. Merekalah yang mengasuh, membimbing, memberi makan, minum, dan pakaian. Mendidik serta mengajari mengaji dan menyekolahkan. Dalam membesarkan anaknya, mereka menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan. Maka dari itu, mereka pun berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini orang soleh, yang taat kepadamu dan patuh kepada orang tuanya, serta berguna bagi bangsa dan negara." Begitulah harapan ayah ibu kita. Mereka tak pernah berhenti berdoa agar anaknya berperilaku soleh. Jasa mereka tidak akan pernah dapat dibalas. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kita sebagai anak menaruh hormat, setia, dan patuh kepada mereka. Apa saja contohnya? Hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehati. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Sanggup membantunya di rumah sesuai kemampuan dan selalu mendoakannya. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanhar huma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dzalli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Anak-anak, perhatikan video berikut. Mengapa harus hormat dan patuh kepada guru? Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Banyak hal yang didapat kita peroleh dari guru, terutama mendapat ilmu pengetahuan dan keteladanan. Guru telah mengajari dan membimbing kita beribadah dan membaca Al-Quran, berbahasa yang baik, berhitung, bergaul, mengenal lingkungan alam, serta mengenal seni dan sebagainya. Selain itu, ia juga mengasuh, membimbing, memperhatikan, dan menjaga muridnya selama berada di sekolah. Begitulah jasa mereka kepada kita. Sudah seharusnya kita bersikap setia, hormat, dan patuh kepada mereka.
Contoh sikap hormat kepada guru, berbicara dengan santun, berbahasa yang baik dan benar, rendah hati, tidak sombong, dan tidak merasa lebih pintar. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua tentang hormat dan patuh kepada guru. Contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, mengucapkan salam, mendengarkan nasihatnya, mematuhi perintahnya, menjauhi larangannya, bicara dengan sopan dan santun, dan mengerjakan tugas dengan baik. Latihan soalnya, silahkan dikerjakan ya. Soal yang pertama, bagaimana cara membalas jasa orang tua? Yang kedua, sebutkan cara menghormati orang tua. Yang ketiga, jelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang keempat, tulislah arti Quran Surat Al-Isra ayat 24. Yang kelima, mengapa guru disebut juga orang tua di sekolah? Silahkan dikerjakan. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.